Selamat datang kembali di channel aku. Kali ini, aku ingin membahas soal lampor yang belakangan ini menjadi perbincangan hangat di antara netizen usai video yang menunjukkan keranda terbang beredar di TikTok. Lampor keranda terbang di Pulau Jawa ini sudah berlangsung sejak lama, atau tepatnya pada awal Juli 2021 lalu. Dari video yang beredar, tampak adanya keranda yang melayang-layang di atas atap salah satu rumah yang diperkirakan terjadi di Malang. Melalui video yang diunggah akun TikTok Paijo, setelah rumah itu dilewati oleh keranda terbang, pemilik rumah dan tetangganya banyak yang sakit secara tiba-tiba. Dalam unggahannya awal bulan ini, akun tersebut membagikan sebuah video singkat dalam sebuah kebun. Dalam video tersebut, pengguna akun melingkari sebuah benda yang diduga penampakan keranda terbang. Keranda itu terbang tanpa adanya tali yang mengikatnya. Lantas, netizen percaya dengan fenomena lampor. Banyak yang meyakini jika fenomena keranda terbang yang melewati desa di Jawa adalah tanda pembawa petaka. Juga dijelaskan, keranda terbang yang lewat di atas rumah salah satu keluarga bisa menyebabkan keluarga dan tetangga sakit, bahkan hingga meninggal dunia. Video mengenai keranda terbang itu sendiri telah mendapat ribuan like dan ratusan komentar. Warga setempat panik dan banyak yang mengungsi ke tempat lain. Banyak netizen yang mempercayai tentang adanya lampor tersebut dan mendoakan agar tak terjadi musibah. Di sisi lain, banyak juga netizen yang tidak mempercayai dan menganggap video tersebut telah melalui proses edit sehingga bukan video murni. Baru-baru ini, salah satu si perekam video lampor akhirnya angkat bicara. Rumah si perekam video, yakni Rumiati alias Sofia di desa Tewang Rejeni, Kabupaten Malang, didatangi Kanit Reskrim Polsek Duren, Aibtu Tamsil. Sofia mengaku ada orang yang mengetuk pintu saat merekam video tersebut. Video yang kemudian ia unggah ke media sosial itu kemudian diedit oleh orang tak bertanggung jawab dengan ditambahi suara ketukan pintu yang lebih keras dan kemudian dikaitkan dengan lampor dan segala macam kisah misteri lainnya. Namun menurutnya, itu merupakan ulah orang iseng dan tak berkaitan dengan lampor di Malang. Adanya keranda terbang diklaim oleh orang Jawa karena ada iblis yang disebut dengan lampor. Namun, bentuk lampor terdapat banyak versi. Salah satunya, lampor berbentuk bola api dengan keranda terbang. Makhluk halus tersebut menurut cerita kerap bergentayangan pada malam hari. Lampor ini akan datang ke wilayah tertentu yang masyarakat atau perangkat setempat memiliki urusan atau masalah yang belum ditebus. Dalam kehidupan masyarakat Jawa, masih kental meyakini keberadaan hal-hal gaib seperti lampor. Karena itu, di Jawa Tengah, sangat dilarang keluar rumah mulai menjelang maghrib, dikarenakan ada lampor. Warga yang keluar pada malam hari bisa saja hilang di bawah lampor dan tak bisa kembali. Kalaupun ada yang bisa kembali, mereka akan kembali dalam keadaan linglung dan gila, atau tak ingat apa-apa bahkan menjadi tak sadarkan diri selama bertahun-tahun. Lampor yang menurut mitos bisa mengambil nyawa manusia dapat dilawan dengan menyalakan api unggun di sekitar kemunculan lampor. Cerita lampor tersedia dalam berbagai versi. Ada yang menyebut bahwa lampor adalah anggota pasukan gaib Nyi Blorong yang legendanya telah terkenal menjaga Laut Selatan. Kehadirannya ditandai dengan angin kencang dari Laut Selatan yang melewati sejumlah daerah. Ketika angin datang, masyarakat akan membuat suara gaduh dengan memukul kentongan agar lampor tidak hadir ke kawasan itu dan menyebabkan pagebluk hingga kematian. Menurut versi yang lain, mitos lampor berkaitan dengan kemarahan Nyi Blorong
yang kehilangan selendangnya, hingga mengutus Lampor untuk membawa bencana. Lampor konon akan datang dengan suara yang sangat nyaring dan berisik. Beberapa menyebutkan suara tersebut berbunyi welwo welwo welwo. Welwo merupakan singkatan dari kalimat dijawil lan digawa. Bila diartikan, kalimat tersebut berarti diculik dan dibawa. Orang tua di Jawa sering mengingatkan anaknya yang suka berteriak dengan mengatakan, "Suaramu banter banget kayak Lampor," yang berarti suaramu nyaring sekali mirip Lampor. Selain itu, ada info juga bahwa Lampor berisi pasukan kerajaan Majapahit zaman dahulu. Cerita yang berbeda versi ini adalah hal yang lumrah dalam masyarakat, mengingat mitos dan cerita rakyat memang banyak terdapat di Pulau Jawa. Sebagian besar masyarakat menilai itu hanya sebuah mitos belaka. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang tokoh sepuh di Tunggal Jaya asal Serang, Banten, yang pernah mendengar cerita turun-temurun tersebut. Saat itu ada kesan jika orang tua ingin agar anaknya tidak keluar rumah dan bermain pada malam hari, mereka akan mengatakan bahwa jangan main di luar pada malam hari karena Lampor bisa saja menculik kamu. Bahkan, seorang sepuh menceritakan bagaimana sewaktu dia kecil dulu, ia diajarkan oleh orang tuanya bahwa Lampor memiliki kelemahan. Lampor yang bisa terbang dengan keranda terbang itu tidak bisa berjongkok atau duduk, sehingga seringkali orang atau korban yang menjadi sasaran setan Lampor si keranda terbang itu adalah mereka yang tidur di atas kasur atau dipan. Lampor juga datangnya pada bulan Safar Penggalan Jawa, sehingga mereka kerap membunuh orang saat tidur. Maka di tanggal itu, dikatakan jika banyak orang memilih tidur di lantai saja agar selamat, karena Lampor hanya bisa terbang rendah sekitar setengah meter atau 50 cm dari tanah, sehingga orang yang tidur di lantai akan lewat dari jangkauannya. Nah, kisah Lampor ini ternyata pernah dijadikan salah satu film layar lebar yang dirilis pada tahun 2020 lalu. Konon, film ini diangkat dari kisah nyata sang sutradara. Film ini berjudul Lampor Keranda Terbang. Film yang diangkat dari pengalaman masa kecil Guntur Suharjanto di rumahnya daerah Temanggung, Jawa Tengah. Dikisahkan bahwa ada keluarga kecil yang pulang ke kampung halaman di Temanggung setelah 25 tahun ditinggalkan. Neta adalah tokoh utama di cerita Lampor ini. Alih-alih disambut oleh warga kampung, kedatangan Neta dan keluarga justru dibalut rasa curiga. Neta dianggap sebagai pembawa musibah dan kampung dilanda teror Lampor, si iblis pencabut nyawa dan pembawa keranda terbang. Edwin yang tak terima pun membela istrinya dan meyakinkan bahwa kedatangan mereka adalah dengan niat baik. Kendati demikian, satu persatu rahasia pun terkuak dan keluarga ini terancam mati karena Lampor. Tak ada pilihan lain, mereka harus menghadapi itu semua. Hingga sampai saat ini, mitos adanya Lampor masih terus melekat dalam kehidupan masyarakat Jawa. Mitos mengenai Lampor ini hidup menjadi suatu cerita lokal. Belum ada penjelasan oleh ahli terkait adanya mitos Lampor ini. Tak heran jika saat ini kisah Lampor kerap diungkit-ungkit lagi oleh publik, mengingat kondisi pandemi yang semakin memprihatinkan dan merenggut banyak nyawa. Di sisi lain, kisah Lampor yang membuat banyak orang takut keluar malam ini bisa menjadi faktor pendukung pemerintah dalam menerapkan PPKM berkaitan dengan penyebaran virus COVID. Jadi menurut kamu, apakah Lampor Keranda Terbang ini kisah nyata atau hanya mitos yang viral di TikTok? Bagi kamu yang mengetahui lebih banyak tentang Lampor, kamu bisa membagikan kisah kamu di kolom komentar. Terlepas dari ini semua, kita harus perkuat iman dan ibadah agar kita selalu dalam lindungan Tuhan. Tidak ada satu entitas pun yang melebihi Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian kisah dibalik penampakan Lampor kali ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel aku agar kamu tidak ketinggalan update dari kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Salam penyidik.